Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Desiarti dalam pemenuhan tugas-tugas Latsar. Nah, kali ini saya akan menampilkan tugas Latsar pada agenda 3, yaitu Smart ASN dengan widya suaranya Ibu Insinyur Sunefa Basri MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dengan kegiatan belajar 1, yaitu literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etis, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Untuk indikator penyusun peta jalan literasi digital dapat dilihat pada poin-poin berikut ini. Lingkup literasi digital, identifikasi target user, total serviceable market. Angkatan bekerja yaitu 31,83, sedangkan angkatan tidak bekerja yaitu 38,37. Tingkat penetrasi Indonesia sebesar 73,7% dan masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan internet sebesar 26,3%. Selanjutnya, implementasi literasi digital, yaitu kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital etis, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital terdiri dari 4, yaitu digital skill, digital culture, digital etis, dan digital safety. Next, kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu pilar literasi digital. Etika bermedia sosial. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital adalah 1. Penetrasi internet yang sangat tinggi, 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah, 3. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Cakap bermedia sosial. Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dalam piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 dasar dalam digital skill yang dapat dilihat pada poin di bawah ini. Selanjutnya, aman bermedia sosial. Dalam bermedia sosial ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu kognitif, afektif, dan aspek konatif. Selanjutnya, kita masuk kepada kegiatan belajar 3, yaitu implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, internet, dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebuah kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi.
Kemudian ada 4 dimensi persiapan dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, akses terhadap internet, 2. Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, 3. Membuat dan membuka akun, dan yang terakhir adalah metode akses. Etika berinternet. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Pada media sosial juga terdapat informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundangan, dan konten negatif lainnya. Hoaks merupakan informasi bohong. Perundangan di dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital tersebut. Bentuk-bentuk dari cyberbullying adalah yang pertama, doxing, yaitu membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Yang kedua, cyberstalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Dan yang terakhir adalah revenge porn, atau membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim vulgar seseorang. Kemudian tips menghadapi cyberbullying dapat dilihat pada poin berikut ini. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau sekelompok tersebut. Selanjutnya, berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilihat pada poin-poin berikut ini. Tips melindungi diri dari penipuan. 1. Jangan pernah membagikan ataupun mengunggah alamat email ke publik. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link. 3. Jangan membalas pesan spam. 4. Gunakan aplikasi penyaring spam. 5. Hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara dapat dilihat pada poin-poin berikut ini. Konteks keindonesiaan warga negara digital yaitu cakap paham, cakap produksi, cakap distribusi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Partisipasi adalah kompetensi penting literasi digital. Kolaborasi budaya visual adalah lembaga pameran intervensi budaya. Bentuk kolaborasi paling sederhana adalah melakukan pameran-pameran di bidang budaya. Kegiatan pameran ini dapat dikemas dalam bentuk visual digital. Digital rights atau hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. 8 prinsip praktik digital yaitu 1. Menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital. 2. Menyertakan aspek kesejahteraan digital.
3. Menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. 4. Mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. 5. Penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi, peraturan ketenagakerjaan mengenai lembur, undang-undang IT, dan sebagainya. 6. Menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi. 7. Memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital. 8. Menyediakan sistem, perlengkapan, dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. 1. Akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan mendapati informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. 4. Perlindungan privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.